lagi di rumah-rumah, belum lagi di majlis-majlis. Sungguh luar biasa. Ada magnet seperti apa ini yang sampai sedemikian rupa itu, kalau bukan karena magnet daripada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu cinta dengan Rasulullah. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, pasti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seseorang yang takwa kepada Allah melainkan di antara jalan menuju ke sana itu adalah mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang takwa tanpa cinta kepada Nabi Muhammad. Aku kan takwanya itu lewat sembahyang. Yang mengajarkan sembahyang itu siapa? Ya, yang mengajarkan sembahyang kepada kita siapa? Kalau bukan Rasulullah. Yang pertama kali sembahyang itu siapa daripada umatnya Nabi Muhammad? Ya, sahabat. Bujur-bujur, orang yang pertama sembahyang ala kita ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu mendapatkan manzilatut taqwa, kedudukan takwa dengan banyak sembahyang, berarti dia telah cinta kepada Rasulullah. Karena mengumpati Rasulullah, karena Rasulullah yang pertama melaksanakan sembahyang. Rasulullah yang mengajarkan kita sembahyang. Shallu kama raaitumuni usolli. Ujar Nabi, sembahyanglah kalian seberataan seperti mana aku sembahyang. Jadi sembahyangnya kita itu bukan sembahyang ala Yahudi, bukan sembahyang ala Nasrani, bukan sembahyang nang kada tahu, tapi sembahyang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita takbirnya juga mengumpati takbirnya Rasulullah. Kita ruku sujud sampai dengan salamnya juga mengumpati Rasulullah SAW. Berarti kita ini berjalan di atas syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Al-Quran. Aku alhamdulillah mendapatkan nilai ketakwaan ini berkat aku ini banyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu turunkan kepada siapa? Siapa pertama kali orang yang menerima Al-Quran? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang pertama kali membaca Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk baca Al-Quran supaya kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran seperti mana keberkahan itu Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya mendapatkan manzilatut taqwa ini dengan sebab puasa. Puasa itu juga ditetapkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Siapa yang pertama kali menggawe puasa itu? Rasul. Jadi semua yang kita gawe dalam hidup kita sehari-hari itu adalah mencontoh, meniru, mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad. Siapa yang paling banyak orang mengumpati Rasulullah, maka dia yang berhak untuk mendapatkan manzilatut taqwa, kedudukan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ya Syekh Maulana Arsyad, ibadahnya, sosialnya luar biasa sehingga diangkat oleh Allah kedudukannya menjadi orang yang mulia. Kalau sudah Allah yang mengangkat, kemuliaannya itu tidak ada masa. Kalau diangkat manusia menjadi mulia, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, berapa periode? 5 tahun kali kalau dicucuk lagi, kalau kada dicucuk bisa pagat di tengah jalan. Bujur. Nah, tapi kalau sudah Allah yang mengangkat, Allah yang memuliakan, ya, maka kemuliaan itu selawasnya. Bujur. Seterusnya kemuliaan itu. Bujur. Nah, jadi kita mencari kemuliaan itu dengan kita mencintai Nabi Muhammad. Jadi mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian yang kedua, kita secara ringkas saja nih ceramahnya, kalau usah lawas-lawas. Yang kedua, carilah manzilatut taqwa itu dengan kita mencintai kuitan. Karena ibadah kita akan menjadi sia-sia bagaimana kita menjadi takwa. Ya, ibadahnya jangan diterima oleh Allah kalau kita durhaka dengan kuitan. Seharat apapun kita. Oh, gelarnya si fulan ini profesor, doktor. Udah profesor, doktor, apalagi datu kesananya tuh banyak benar, sampai orang muyak menyambat ngarannya itu. Banyak benar jabatannya, tapi profilnya ini setelah dikaji, oh ini orang durhaka dengan kuita, tidak ada manfaatnya, la manfaata lahu, tidak ada manfaatnya. Jadi yang menjadikan hidup kita nyaman, bisa sampai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau kita mendapatkan ridho dari kuitan. Makanya carilah ridho Allah dengan kuitan. Ridho Allah fi ridhal walidain. Karena ridho Allah itu terletak dengan ridhonya
kuitan. Siapa orang yang parak dengan kuitan, dia yang paling mendapatkan banyak kedudukan dari Allah. Kalau kita mengkaji sejarah A'immatul Arba'ah, imam yang 4, mulai daripada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, itu mendapatkan kedudukan sampai sekarang ini, kemuliaannya tidak ada habis-habisnya, disebabkan siapa? Cinta dengan kuitan. Al-Habib Ali Al-Habsyi selalu maulidnya dibaca. Di mana tempat dibaca, dihaulkan di mana tempat. Oh, terkenal. Maulid Habsyi, Maulid Habsyi, Maulid Habsyi. Itu berkat siapa? Kuitan. Kuitan. Jadi kuitan inilah yang bisa mengangkat derajat dan kedudukan kita. Artinya Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya di dunia, terlebih nanti di akhirat, manakala kita telah mengangkat derajat kuitan kita. Beb, kuitan ulun sudah tiada, sudah tuafa, sudah meninggal, sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan silaturahmi itu kada harus kita bertatap muka, sembahyang apa namanya, sekolah aja daring, pakai daring. Ya, kuliah ini pakai online. Saya masih kuliah pakai online. Ya, kada langsung bertatap muka dengan dosen. Ya, kalau sewaktu-waktu saya pagatkan ini HP-nya, sudah kada berdapat, kada melihat lagi dosennya. Bujur-bujur. Nah, pakai online. Ya, silaturahmi. Apa kabar di sana? Di sana kita di mana? Tanah Hulu sana. Kita di Samarit. Sampai enggak ke sana? Sampai. Waktunya sama juga. Ya, kalau Masya Allah himung di sana, kita himung juga di sini. Kawan silaturahmi lewat apa? Online, lewat daring. Ya, begitu juga kita silaturahmi dengan alam barzah. Nggak langsung kita datang ke kuburannya, digali kuburannya. Aku anak berdapat dengan ayahku, dengan kuitanku, aku gali kuburannya. Bah, apa kabar bah? Sehat bah? Selamat hari raya bah. Ya Allah bah, mohon maaf nyalahin wal faizin bah. Iya, untung kada menjawab. Kalau menjawab buka-buka ente. Iya, jadi kayak apa? Kita cukup di rumah. Iya, kalau memang kuitanku di Banjar, kata kawan lagi jauh ke sana. Kalaunya kita tulak ke sana disekat polisi, kada bisa sampai ke sana, ya cukup dari sini kita. Al-Fatihah hadrati, baca tahlil, baca Yasin, Iqra'u Yasin ala mau takum. Kata Rasul, tuh bacakan tuh Yasin. Ya, bacakan Yasin, jangan WA terus dibaca. Ya, my love. Ya, tuh baca Yasin. Ausil taubatani ila ruh abui. Begitu. Ya Allah, sampaikan pahala Yasin ini kepada abui. Siapa? Kuitanku nang bernama siapa ini? Seumpama Haji Masram. Ya, sampai Haji siapa? Masram bin Ibas. Sampai ke sana. Nak, alhamdulillah nak, sampai sudah kirimannya nak ay. Ujar kuitannya, alhamdulillah nak, sudah sampai kuitannya nak, sudah sampai kirimannya nak. Mudah-mudahan ikam panjang umur, ikam sehat nak, ikam sugih nak. Kada panggilakan ikam bebini pulang nak, ada. Didoakan berkah, didoakan sehat, didoakan banyak rezeki. Oh, jangan dikira ketika kita berbuat baik dengan kuitan kita, sekalipun kuitan kita sudah di dalam alam barzah, ya tidak ada pembalasannya kepada kita, kada jangan mengira seperti itu. Justru lebih banyak berbuat baiknya untuk kita. Kita didoakan sampai berkhidmat ini dalam kubur tuh. Ya Allah, jangan dimatikan dulu Habibi anakku ini sebelum ia menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh, sebelum ia menjadi sugih, sebelum berisi anak, sebelum berisi cucu. Wah, ya, jangan matikan dulu ya Allah. Cukup aku kuitannya berdahulu. Kena aja Sidin. Soalnya Sidin baik benar, setiap saat ini baca Fatihah, pahalanya selalu dikirimkan dengan aku. Baca Waqiah, pahalanya dikirimkan dengan aku. Baca Yasin, pahalanya dikirimkan dengan aku. Sampai Sidin guring makan aja, pahalanya diniatkan ibadah, pahalanya disampaikan dengan aku. Ya Allah, menjadi itu kuitan. Nah, itu kuitan berkuciak di alam kubur. Ya Allah, itu Habibi putraku. Aku sayang dengan Sidin. Jangan dimatikan berdahulu ya Allah. Oh, ini doa orang yang sudah di alam barzah nih, kalaunya soleh, waduh luar biasa pian. Kada ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya kita tawasul. Tawasul itu apa? Telepon itu tawasul, menghubungkan, menyambungkan. Kita tawasul dengan Rasulullah, tersambung dengan Rasulullah. Tawasul dengan para sahabat, tersambung dengan para sahabat. Kita tawasul dengan siapa? Tuan Guru saya sebutkan tadi di sini, para aulia di sini, Tunggang Parangan. Pangeran Doto Igomo, Abu Tolha, Maulana Arsyad Al-Banjari, Aba Guru Zaini Abdul Ghani.
Waduh, tersambung kepada mereka. Sayang mereka dengan kita, doakan. Oh, itu Habib Muhammad tuh stomat jar, mengirim dengan aku, mengirim dengan, ya Allah, panjangkan usia sidin ya Allah. Oh, didoakan, kita jangan takut sama mereka. Bahkan mereka lebih banyak lagi mendoakan kita. Kita kan sekali aja tuh doanya. Mereka setiap satu Allah mendoakan kita. Mereka yang sudah di alam barzah sudah nyaman, kada pakai sembahyangan lagi, langsung begitu mereka mengangkat tangan, doanya diijabah oleh Allah. Makanya orang banyak tawasul, banyak berziarah itu pasti hidupnya itu nyaman. Hidupnya nyaman. Kenapa? Karena selalu tersambung, terhubung dengan orang-orang yang soleh, dan dia mendapatkan doa dari orang yang soleh tadi itu. Beruntung. Ya, makanya kalau orang yang tidak mau mengenal dengan orang-orang barzah itu selalu takut matinya. Takut mati, ada orang mati aja ketakutan. Orang yang matinya, oh dia ketakutannya. Orang yang mati aja himung, senyum. Ini belum mati aja sudah ketakutan, apalagi mati. Iya, nah itu orang kadang mau kenal dengan alam barzah, dipareki. Orang-orang yang ahli barzah itu dipareki. Kenalan kita dengan mereka supaya kita banyak didoakan sama mereka. Ya, ini acuh tak acuh. Jangankan berdoa, kita berlalu di atas kuburan aja malah dikamihinya. Kuburannya, Allahu Akbar. Apalagi weh ini di atas kuburan berpacaran, ampar orang itu tuh. Ya, Allahu Akbar. Aman jadi sini, aman. Kadang mungkin ada polisi ke sini. Umai main dum di situ. Di atas kuburan main dum. Itu disumpahi hubungan barzah itu. Woi, kampret ikamnya. Kurang ajar ikam nih. Bukannya baca Yasin malah main dum di atas sana. Ya Allah, matikan tuh orang. Biarnya merasakan disiksa oleh malaikat di alam barzah. Didoakan juga, tapi doakannya doakan mati. Allahu Akbar. Aduh, hati-hati itu. Makanya banyak kita berbuat baik dengan mereka. Ya, tawasul. Ya, orang tua kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahdirul minbar. Hei para sahabatku, ayo hadiri ke masjid aku, Masjid Nabawi, ke mimbar sana. Dudukkan di sana, dudukkan. Maka pahadarna, para sahabat itu hadir dan berkumpul di situ. Di antaranya adalah Ka'ab bin Ujrah. Iya, Ka'ab bin Ujrah duduk situ. Ujar Ka'ab bin Ujrah, pahadarna, kami dan para sahabat yang lainnya juga hadir di situ. Iya, dan kami menyaksikan Rasulullah naik ke mimbar. Ya, tangga 1 Rasulullah SAW mengucap amin, tangga 2 amin, tangga ketiga amin. Ajib, kata para sahabat dalam hatinya, ada apa ini? Ya, naik tangga kok amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kok biasanya kan itu. Ya, bagi yang khatib ya, yang mau khutbah naik tangga itu bersolawat. Ya, ini amin, kata Rasulullah. Sehabis Rasul memberikan pesan-pesannya kepada para sahabat itu, ya, begitu turun sampai di bawah, ditakuni oleh Ka'ab bin Ujrah tadi. Ya Rasulullah, nasma'u ma lam nasma' qablahu. Kami telah mendengar ucapan pian ya Rasulullah yang belum suah kami ini mendengar ucapan itu sebelum-sebelumnya. Ada apa ini ya Rasulullah? Akhbirna. Ya, ada apa gerangan? Coba beritahu dengan kami. Oh, kata Rasulullah SAW, ja'ani Jibril. Ya, telah datang kepada aku Jibril. Jibril itu telah berucap dengan aku, wahai Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfarlah ab'adahullah, kul amin. Siapa daripada umatmu yang berdapat dengan bulan Ramadan penuh ampunan, tapi umatmu itu tidak mendapatkan ampunan di bulan itu, ab'adahullah, akan tetapi orang itu akan tambah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aminkan wahai Muhammad. Maka Rasulullah mengucap amin wahai Jibril. Ya, di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, inya kadang mendapatkan ampunan. Artinya apa? Maksiat di bulan Ramadan. Artinya apa? Kada puasa di bulan Ramadan. Artinya apa? Kada siap di bulan Ramadan. Allah, apa? Nyemen di bulan Ramadan ya? Rokok. Aku ini kada puasa, Bang. Masya Allah. Kita nangis tuh melihat orang seperti itu. Ya, inya malah bangga kada puasa. Kita nangis, kesian. Bukan nangis bagi rokoknya. Bukan nangis hendak merokok, bukan nangis hendak makan, tapi menangis karena kesian. Sudah inya berbuat dosa, kadang merasa kalau inya berbuat dosa, ini tambah jauh dari rahmat
rahmat Allah. Kalau masih merasa aku ini berbuat dosa, ya Allah, Allah masih membuka pintu ampunan. Allah masih sayang dengan orang itu. Ini sudah berbuat dosa, kadang merasa, kadang mengakui. Iya, berbuat dosa, kadang ya Allah, aku kadang berbuat dosa, padahal paling banyak dosanya. Padahal kadang berisi dosa. Wah, ini ngalih yang kayak gini nih. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, kata Jibril, ya Muhammad, man zukirta indahu falam yusalli alaik. Siapa orang yang apabila diingatkan engkau kepadanya, dibacakan sholawat engkau kepadanya, ke telinganya, orang itu kadang mau bersolawat kepada pian. Ya, abadahullah, maka orang itu akan tambah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, kata Rasulullah. Jadi apabila kita mendengar Allahumma sholli ala Muhammad, kan sampai itu ke telinga kita, jangan malah disumpal, ditutupi telinga kita. Berisik. Allahu Akbar, pakai mikrofon pulang jar. Solawat nyaring. Ini musim corona ini. Sudah kedosa, bubar. Allahu Akbar. Tutup telinga. Ya Allah ya Rabbi. Ya, ini orang bakhil yang kadang mau bersolawat itu orang bakhil. Tahu bakhil? Pemalar. Seke, engken. Nah, itu hakikatnya engken itu orang yang kadang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Atau apabila mendengar solawat kepada Nabi Muhammad, ini kadang mau umpatan. Al-bakhil, kata Rasulullah, man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pemalar itu apabila dibacakan solawat kepada aku di telinganya, inya kadang mau umpat solawat itu. Disebutkan ngaran aku, kadang mau bersolawat, mengucap solawat dengan aku, kadang mau inya malah mengusir orang tadi itu. Allahu Akbar, hati-hati yang demikian. Ya, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Yang demikian itu adalah orang yang tidak bakalan berdapat dengan Rasulullah pada hari kiamat. Orang yang kada kawa memandang Rasulullah pada hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Kita ini bisa seperti ini karena Rasulullah. Sudah kita senang, bahagia, himung kita, jangan lupa dengan Rasulullah. Sekalipun pada dasarnya memang umumnya nih manusia wataknya itu suka melupakan. Ya, suka lupa di saat senang, di saat susah, ingat. Lupa. Tenang guru ai, kalau ulun sugi tenang aja guru pian. Nah, tenang aja, tenang. Kita diminta tenang. Aku ini tenang darus. Ikam tenang, gelisah, tenang aja guru ai. Kalau aku sugi tenang aja. Loh, tenang aja maksudnya apa ini? Tinggal tunjuk aja, tunjuknya ditinggal. Aduh, hai. Sudah berisi duit lain lagi kisah ya. Oh my. Ya, anak menjual rumah nih guru ajar, ya Allah, doakan pian minta baju nah. Tolong ditiupakan guru biar rumah ulun nih payu jarnya. Wah, sudah payu kena syukuran jar. Yang didatangkan apa? Dewi Persik. Syukurannya yang didatangkan Dewi Persik. Pas hendak menjual rumahnya, siapa yang datangkan? Guru. Wah, berhemat guru, ya Allah. Ding sanakku anak menjual rumah, ya Allah, payukan, ya Allah, payukan. Kalau bisa bilarang biar sugih sidit. Ujar Allah yang memandangi kami, ya aku payukan rumah itu. Payu sudah 5M. Berunding, nah laki bini. Nah kita syukurannya siapa kita datangkan? Bagusnya Dewi Persik, Pang. Lawan Ayu Ting Ting. Kacau. La haula wala quwata. Hadroh, ada usaha hadroh, kita lektun aja. Oh my, musiknya lektun. Oh my, ya Allah ya Rabbi. Giliran susah yang dikiau go. Bagian udah himong, sudah soge yang dikiau artis. Ini banyak yang macam itu tuh. Banyak benar tuh. Allah, sebelum batu balanya jalan, guru nah bahaya mas seminggu sekali, guru suruh baca surah apa sholawat nariyah. Masya Allah, berapa ribu tuh salawat nariyahnya? Nah, 1444 kali jar. Biar kabul guru ai. Oh, berhemat guru baca salawat nariyah. Oh, belum berdoa lagi, sudah cair batu baranya. Lupa lagi dengan gurunya. Seminggu sekali artis dari Jakarta didatangkan, gurunya dilupakan, padahal yang menjadi penyebabnya adalah guru. La ilaha illallah, sampai sejam 2 jam, sampai guritnya beganal guru. Pas salawat beribu-ribu. Sudah cair, kabul hajatnya, gurunya dilupa. Nah ini banyak yang macam itu. Iya.
Tapi janganlah, oke lah itu dengan guru, jangan sampai dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alam semesta ini diciptakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulak lama khalaqtul aflaq, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kalau bukan karena aku ciptakan engkau wahai Muhammad, maka tidak aku ciptakan alam semesta ini. Jangankan kita manusia, alamnya kan diciptakan oleh Allah. Kalau bukan karena Rasul, alam ini sebagian daripada percikan nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam aja ketujuh lawan Rasulullah. Makhluk seperti batu, hayawan, pepohonan, itu semuanya kenal dengan Rasulullah. Itu jangan sampai kita ini melupakan jasa Rasul. Kita ini berjasa dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak selawat kepada beliau, insyaallah kabul hajat. Amin. Kemudian yang ketiga, ya, kata Rasulullah SAW, ujar Jibril, ya, di dalam pandirannya itu, ya Muhammad, man adraka min ummatika abawai, ya, siapa daripada umatmu yang mendapatkan kedua kuitannya, hatal kibara, sampai lansia. Si kuitannya itu sampai lansia, berarti kan banyak mendapatkan kuitan. Ya, kalau ada yang mendapatkan kuitan itu setumat aja. Ya, aku ajar di usia 6 tahun kuitanku sudah meninggal. Ada, berarti 6 tahun aja mendapatkan kuitan. Ya, kalau ada yang aku semalam tuh ujar mamaku, di usia sebulan aku nih sudah ditinggal papaku aja. Berarti 1 bulan aja berdapat dengan papanya. Ada yang sampai lansia, usia pian berapa nih? Aku kada tahu lagi aja. Kada terhitung cuy, banyak. Kada terhitung usiaku. Banyak benar aja. Aduh, apalagi orang bahari mana ada berisi akte? Ada kah? Orang bahari itu kada tahu akte. Ya kan? Dan ada kah di aktenya semalam? Kada ngarannya aja hanya tahu ini aku aja. Kada tahu lagi di akte. Aduh, pokoknya kada tahu. Kalau kada 100, aku ini mungkin 150 aja. Asal sambat aja. Aduh, la ilaha illallah. Sampai sudah lansia dapatkan kuitan. Iya, mamanya, papahnya masih ada, utuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Hatta kibar, sampai lansia. Akan tetapi kata Rasulullah, falam yudkhilahul jannah. Kedua kuitan itu tidak menjadi penyebab dia masuk surga. Allah. Berarti selama berpuluh-puluh tahun itu apa nang digawe segan kuitan? Hah? Allahu Akbar. Sampai di usia sampai lansia itu, kadakawa si kedua kuitan tadi itu memasukkan si anaknya ke dalam sorga. Ya, berarti salah kuitannya? Bukan salah kuitannya. Kuitan itu jangan disalahkan, ujar Rasulullah. Kuitan kalian itu jannatuk wa naruk. Huma, mereka berdua, ayah dan ibu itu, jannatuk wa naruk, sorga kamu dan neraka kamu. Artinya apa? Kalau kalian berbakti dengan kuitan, taat dengan kuitan, kamu dapatkan surga. Kalau tidak, sekalipun bulangnya seganal ban Vespa, maaf, atau jubahnya seharap Batman, kadang-kawa masuk surga. Ya, kadang-kawa masuk. Atau mungkin jidatnya, dahinya tuh hirang kayak Saulin. Kadang-kawa masuk surga. Mohon maaf, jangankan sekelas kita, sahabat tahu dengan Alqamah. Ya, di dalam hati bundanya, aku kada mau maafkan Kamjar. Nah, pas mati kadang-kawa selamat itu Alqamah itu. Sampai si kuitannya tadi itu memaafkan anaknya, baru bisa mati dengan selamat. Allah, hati-hati dengan kuitan. Oh ya, itu surga kita, bisa jadi juga neraka kita kalau kita kada berbakti. Makanya alhamdulillah Habibi, ngarannya juga Habibi. Waduh, makanya kuitannya himung betul, Habibi. Ini digiau-giau terus nih, Habibi ya Nurul Ain. Allahu Akbar. Ini Habibi, wah disambat terus ini ngaran ini di alam barzah nih. Alhamdulillah. Tapi jangan sekali aja, jangan setahun sekali tuh.
Patiahi kuitan itu setiap saat. Patiahi hendak guring, ya Allah, aku niatkan guring ini segan ibadah dengan pian, ya Allah. Kemudian semoga andai engkau mencatat guringku ini ibadah mendapatkan pahala, engkau kirimkan pahalanya itu dengan kuitanku, ya Allah. Gitu. Makan minum, ya Allah, aku makan minum ini segan ibadah kepadamu. Manakala makan minumku ini mendapatkan pahala, ya Allah, kirim makan pahala itu dengan kuitanku. Setiap ente berbuat baik, sembahyang kayak itu, ya Allah, sembahyangku ini semoga ya hasil daripada sembahyangku ini pahalanya kau kirimkan, transferkan ke kuitanku. Jadi setiap saat kuitannya itu dapat terus, ya, transferan dari anaknya. Oh, stumat-stumat datang hidangan, stumat-stumat datang hidangan, stumat-stumat datang hidangan. Jadi kuitannya santai aja. Nang dihiganya ikam kalau dapat hidangan kah? Kadai aku ni menghadangi guru, kalaunya ada guru tuh minal mu'minina wal mu'minat baru. Kalaunya gurunya pemalar juga gurunya. Mentang-mentang anu jar ini guru, nah ini nah, arwahnya nih nah, nang saikong aja arwahnya nang itu pun saikong tuh Bang. Khususon marhum Allah maghfirlah warahmuhu Rabbana atina fid dunya hasan. Jadi nang dikirim itu dapat, nang dihiga-higanya. Nah, kalau dapat kita makan bakso sorangan nang dihiga-higanya cuman melihati aja, metihi aja. Sekesian, ya kalau konya minal mu'minina wa dapat juga kita makanan jar. Makanan semuanya. Ini coba bayangkan pian nih. Ini sebayang sahibul bait nih. Pian nih sahibul bait memberi makan lah. Anak aja yang diberi makan. Ya. Ini yang penyatuk gandang ini kalau diberi makan mana makanannya harap pulang. Wah, nyaman. Wah, mantul. Coba yang dihiga-higa yang melihat nih kalau dapat makanan. Liur. Menaguk liur. Kesian. Emai aja. Sini aja dapat. Ini kita dapat belikan aja. Dapat. La ilaha illallah. Kaunya dapat seberataan nyaman enggak? Wah, anak himung pian seberataan himung kayak itu. Jangan pemalar juga. Mu'minina wal mu'minat, muslimina wal musabaina, mahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina. Itu disambat ngaran itu semuanya. Acil, julak, kai, nindi, semuanya. Oh, barabutnya di alam barzah. Ikam dapat kaja? Dapat. Ikam dapat juga THR sama aku dapat. Umai, himung dapat THR dari Habibi. Memang Habibi itu baik benar aja. Hati-hatilah, jangan doakan Upini pulang lah aja. Kita doakan bersiden tuh, waduh soke, siden kayaknya udah doakan nanti. Ya, disambat ngarannya mereka semuanya. Himung mereka itu. Muhammad bin Zaid ini salah satu kibar tabi'in. Artinya sahabat, ya, apa namanya klasifikasinya itu sahabat turun ke bawah namanya tabi'in. Tabi'in itu ada ketua-ketuanya, pembesar-pembesarnya. Di antara pembesarnya Muhammad bin Sirin. Beliau mengesahkan, ketika beliau mengesahkan ada seseorang bermimpi. Anggaplah ini Lutfi bermimpi siapa? Maulana. Takutan Sidin. Ini kan kisah aja. Lutfi ini, Lutfi kan Maulana nih berdua nih. Mau aja kelak. Lutfi ini masih hidup, ya. Maulana almarhum biasanya. Ini kisah, jadi kisah aja. Saya mah belum begini Bang kesian ya dong. Insya Allah panjang umur. Iya. Nah, ini kisahnya nih Lutfi ini kan bekawal nih. Bekawal dengan Maulana. Pas Maulana meninggal berdahulu. Nah, Lutfi ini mimpi melihat bisa menutup kemungkinan enggak? Bisa menjadi kemungkinan. Mimpi kekawalan kita itu biasa. Ya, apalagi kekawalan selalu ada dalam hati, bisa terbawa mimpi. Ente ini melihat HP nih, pas ada yang lalu di situ bungas, wah ditahan dulu, waduh, bisa terbawa mimpi tuh. Wajar, bisa itu. Apalagi yang jomblo ini. Orang mimpi wali, ini mimpi waluh. Aduh, apa kayak yang dilihatnya udah tahu lagi, itu yang dilihat itu yang bisa terbawa mimpi karena ta'aluk hati tadi itu, ta'aluk hati. Makanya kalau hati ini ada ta'aluk dengan Rasulullah, itu tidak menutup kemungkinan Rasulullah bisa dilihat lewat mimpi.
Ente takluk dengan wali itu, siapa yang ente cintai wali itu, ente bayangkan terus wajahnya. Ente seumpama nih cinta dengan Maulana Arsyad Al-Banjari, ente bayangkan wajahnya, kan ada fotonya itu. Bayangkan hendak guring, ente bayangkan muhanya. Ya Allah, berikan aku nih kesempatan untuk bermimpi dengan beliau. Ente insya Allah bisa mimpi. Ya, Guru Zaini Abdul Ghani, dilihat-lihati wajahnya, masya Allah. Terus ente bayangkan, itu bisa terbawa mimpi. Bisa terbawa mimpi itu. Allahu Akbar. Ya, ente Lutfi, bini ente bulik ke Tanah Hulu seumpama seminggu belum bulik lagi ke rumah. Ente bayangkan wajahnya, bisa datang tuh dalam mimpi. Ding, semalam aku mimpi ikam tinggal, iya tahu ikam rindu dengan aku aja dah. Iya. Rindu dengan aku, rindu tadi itu bisa menghasilkan terlihat dalam mimpi. Ini Lutfi melihat Maulana sudah meninggal berdahulu. Tapi si Maulana tuh pasti dalam mimpi dilihat sama Lutfi itu, kata Muhammad bin Sirin, nyaman benar. Semua hidangan itu ada. Duduk santai bak raja Sidin. Nah, hendak ini ada. Wah, fawakihatin katsiratil la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Semuanya ada, buah-buahan, makan nyaman benar. Wah, nyaman. Nang dihiganya Sidin duduk di atas kursi bak raja. Yang lain-lain itu di bawah semuanya. Tidak mendapatkan makanan kecuali sewaktu-waktu. Kalau ada sewaktu-waktu makanan itu datang berhambur, dapatinya. Dihamburi makanan gitu, nak dapatinya. Ya tadi itu yang guru-guru yang minal mu'minina wal mu'minat. Dapat itu. Pas kebujuan anaknya Wahabi. Anaknya Wahabi kayak apa? Kuitannya sengsara itu dalam kubur itu. Allahu Akbar. Oh, anaknya Wahabi kayak apa? Jangankan mengirimkan Yasin, pas mati ya kadang mau disembahyangkan. Allah, kalau kau ditimbai bukan ditimbainya langsung. Allahu Akbar, ngeri ini, bahaya ini. Ini nih, wah, Masya Allah, melihat Maulana, kayak bujur-bujur Maulana tuh, Bang. Wah, makanan. Nang dihiganya, nah, batu tungguan. Kalau ada nang mahambur makanan dapat. Kalau kada ada dapat. Ujar Lutfi, Maulana, kami sudah meninggal kala? Iya, aku sudah meninggal. Kapil nyaman banar di sana tuh leh. Alhamdulillah, aku ini nyaman di sini. Pokoknya kadang bulik lagi aku ke dunia aja sudah lupa aku di dunia. Ya, maulid syair apa semuanya, pokoknya di sini nyaman Bang di sini. Nyaman aku di sini aja. Nah, pian ini mendapatkan kenyamanan seperti ini dari mana? Ujar Lutfi itu nah. Aku ini nah besi anak kisah. Anak aku ini alhamdulillah soleh, mengumpati sepak terjangku. Setiap hari ini baca Yasin, baca Waqiah, berzikir, baca Quran. Selalu sehabis baca Al-Quran itu, ya Allah, semoga pahala bacaan Al-Quran ini Engkau sampaikan dengan kuitanku Maulana di alam barzah. Dapat aku, setiap saat dapat. Seperti itu. Ini dalil ini. Kalau kita berbuat baik lawan kuitan kita, baca tahlil, baca apa, itu dapat. Tapi kalau gawiannya main HP terus, main game terus, ya, sinetron terus, kalau kau disumpahi itu lawan kuitannya dalam kubur itu, Allahu Akbar. Ini. Jadi apa yang kita gawe di dunia ini, ya apalagi ya seperti baca Quran, berzikir, bertasbih, hadir ke majelis ilmu, kemudian jangan lupa kuitan kita. Ya Allah, kuitanku tuh di alam barzah, sampaikan pahala yang aku dapatkan ini kepada mereka. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a, kata Allah. Karena seseorang tidak memperoleh satu imbalan dari Allah ya kecuali daripada yang kita lakukan. Yang kita lakukan, sholat kita dapat pahala, puasa dapat pahala, zikir dapat pahala, duduk di majelis ilmu dapat pahala. Kemudian lamnya itu lam lil milik. Bahasa ilmu nahunya, lamnya itu lam lil milik. Itu ampun kita. Kita besi duit, ampun kita hendak diberikan ke siapa duit ini? Nah, aku nih hendak memberi Habib, bisa aja. Memberi fulan, bisa aja. Terserah kita, duit hendak kemana? Nah, begitu juga pahala kita baca Yasin, aku hendak diberikan kemana? Oh, kepada kuitanku khususnya, kuitanku kai, julak dan sebagainya. Disambat ngarannya satu persatu sampai kepada mereka. Umumnya mukminin wal mukminat, sampai lagi kepada mukmin wal mukminat. Padahal baca Yasinnya sekali aja, pahalanya ya 1000 aja. Tapi ketika kita dibagikan dengan 1000 orang itu dapat semuanya. Kalau kita cuma saikong aja dikirimnya, saikong 1000, berarti kita dengan kuitan kita tuh saikong berarti 2000. Tapi ketika kita dengan semuanya membaginya itu, maka semuanya itu dapat 1000, kita pun dapat 1000.
Itulah fadl min Allah, satu keunggulan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah apa yang kita lakukan ini insyaallah pahalanya kita niatkan untuk almarhum ya yang sudah tercatat di sini ngarannya nih. Almarhum Haji Rabidin Nur bin Haji Masram, Haji Masram bin Ibas, Arsyad bin Abdul Halim, insyaallah semuanya pahalanya dikirimkan dengan mereka-mereka orang, khususnya umumnya dengan perguruan-perguruan kita seberataan dan kuitan kita serta ikhwan-ikhwat kita dan mukmin wal mukminat, insyaallah mereka dalam barzah himung seperti mana kita pada malam hari ini himung. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita doakan sahibul bait Habibi, mudah-mudahan ya mendapatkan keturunan yang banyak, yang soleh-solehah insyaallah, dan usahanya dilancarkan, bisnisnya dicairkan, ibadahnya diistiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah manawar rijal syuyukhuna salafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.